Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa yang saya hormati, saya ingin menjelaskan satu materi kuliah kembali terkait dengan potret, gitu ya, potret bangsa ini dari sistem sosial budaya Indonesia. Kalau kita mempelajari sejarah perkembangan bangsa Indonesia dari sistem sosial budaya atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maka sesungguhnya ada potret yang kurang bagus gitu ya, yang ada di Indonesia ini. Bahwa Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia ini sesungguhnya statnya dalam memulai pembangunan itu adalah sama, yakni tahun 1950-an atau sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat yang lain, misalnya juga Jepang, ini kalah Perang Dunia Kedua ya, hancur lebur oleh Amerika waktu Perang Dunia Kedua itu. Kemudian Korea Selatan itu juga terjadi perang saudara, yakni antara Korea Utara dan Korea Selatan yang sampai hari ini juga belum bersatu. Kemudian kalau kita lihat Malaysia, bahwa mereka juga lepas gitu ya dari cengkeraman Inggris. Kemudian kita lihat sahabat-sahabat atau negara-negara yang saya sebutkan di atas tadi itu sudah menjadi the new industrial countries. Jadi negara-negara yang sudah lebih maju dibandingkan dengan kita, Indonesia, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Indonesia, gitu ya? Dari segi ekonomi, ya, pendapatan per kapita kita itu sepertiga dari pendapatan per kapitanya Malaysia. Bahkan kalau dengan Singapura kita jauh. Dengan Taiwan atau dengan Jepang juga masih kalah jauh. Oleh karena itu kita itu underdog, gitu ya. Kemudian masih tergolong yang kita sebut negara yang berkembang. Nah, kalau kita sekarang melihat sistem politiknya amburadul, gitu ya, sistem pendidikannya juga lemah, sistem sosial budayanya berantakan. Sesungguhnya apa yang terjadi atau yang salah dengan Indonesia ini, gitu ya? Nah, kalau kita lihat kemudian di Indonesia ini, gitu ya, sejarah perkembangan Indonesia ini dari sisi politik saja begitu, itu menyedihkan, gitu ya. Tatkala negara-negara lain seperti juga Malaysia tadi itu merdeka itu karena diberi ya, diberi. Di sana tidak ada pertumpahan darah. Ya. Di Australia juga begitu ya. Di Indonesia ini tatkala di istilahnya dijajah oleh Belanda 350 tahun itu, ada Jepang juga 3,5 tahun. Kemudian bagaimana negara Indonesia ini melakukan kemerdekaan atau ingin mendapatkan kemerdekaan itu bahwa Indonesia ini melakukan perlawanan, perang yang luar biasa ya. Mulai mungkin tahun-tahun 1900 mungkin 1900 atau sebelumnya itu dimulai dengan perang-perang kecil-kecil, kemudian juga perang-perang yang agak besar dilakukan oleh Pangeran Diponegoro misalnya begitu ya. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ingin merdeka dengan melakukan peperangan ya. Kemudian betul bahwa 1945 kemudian kita merdeka. Merdeka bukan yang tadi itu menjadi hadiah dari penjajah, tetapi kita memaksa diri untuk merdeka ya. Suatu hal yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun demikian dengan kemerdekaan yang semacam itu kemudian kita ini tidak sebaik negara Malaysia itu.
sistem sosialnya itu dari negara-negara yang menjajah itu sesungguhnya katanya budayanya bagus, gitu ya. Budaya bagus itu kemudian tidak diterapkan oleh pemerintah Indonesia tatkala merdeka, sehingga kita itu saling kelahi sendiri gitu ya, saling kelahi sendiri antara suku ini atau ada pemberontakan ini, pemberontakan itu gitu ya. Sehingga ada dua kubu sesungguhnya yang saya lihat, satu itu adalah kubu yang memerdekakan atau warga-warga yang mengaku warga-warga dan warga beneran yang memerdekakan Indonesia dan orang yang tidak memerdekakan Indonesia. Nah, kemudian orang yang memerdekakan Indonesia ini menjadi istilahnya warga nomor satu dan yang lain itu kemudian warga nomor dua. Akhirnya warga yang nomor dua juga ingin menjadi warga yang nomor satu yang memerdekakan bangsa ini. Kemudian ini juga menjadi percekcokan ya, sistem sosial budayanya menjadi tidak baik ya. Akhirnya apa? Tatkala Pak Karno itu kemudian memimpin negara Indonesia ini sampai 20 tahun, 1960-an itu, kemudian pergantiannya tidak semulus di tempat lain gitu ya. Pergantian Pak Karno, kemudian diganti presiden yang kedua yang disebut Pak Harto itu juga melakukan penumpahan darah. Tatkala merdeka juga ada pertumpahan darah. Tatkala yang ketiga, ini ya yang kedua maksud saya, bahwa pergantian dari Pak Karno kemudian Pak Harto itu juga karena istilahnya menumpahkan darah. Kenapa enggak mulus-mulus gitu ya, sistem politiknya perlu diperbaiki ya. Kemudian dari Pak Harto yang 32 tahun yang 1965 67 itu mulai berkuasa kemudian sampai 1998 itu juga terjadi pertumpahan darah terus gitu ya. Oleh karena itu ini juga saya lihat bahwa bangsa ini atau bangsa Indonesia ini perlu membuat suatu sistem gitu ya, sistem politik yang bagus, sistem pendidikan yang bagus gitu ya, supaya pergantian pemimpin yang satu kepada pemimpin yang lain itu tidak menimbulkan gejolak. Nah, kalau saat ini misalnya taruhlah tahun 2023, 2024 yang akan ada pergantian pemimpin atau kepala negara atau presiden itu kita sudah disibukkan dengan berbagai informasi atau diberi informasi yang kurang baik. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat di Jepang, taruhlah begitu ya, atau Malaysia, yang paling utama adalah Jepang. Jepang itu bergantinya perdana menteri satu ke yang lain itu tidak menimbulkan dampak apa-apa. Politik mulus, kemudian yang misalnya ekonomi tidak kacau balau. Lah sini ini ya kita lihat waktu dari Pak Karno ke Pak Harto ekonomi hancur ya. Dari Pak Harto kemudian Pak Habibie hancur juga gitu. Itu sebetulnya kenapa seperti itu? Kita menghabiskan tenaga, menghabiskan energi yang banyak tetapi justru mau maju mundur lagi. Ini mungkin aja nanti kalau misalnya ini mau maju lagi kemudian ganti pemimpin mundur lagi. Saya tidak tahu. Tapi pengalaman-pengalaman yang semacam itu perlu kita bahas gitu ya agar supaya di kelak kemudian hari itu pergantian antara pemimpin satu pemimpin yang lain atau ya, pemimpin berikutnya atau presiden berikutnya itu bisa berjalan mulus dan negara atau masyarakat itu tidak mengalami apa namanya misalnya mengalami sesuatu yang mencekam gitu ya, ekonominya bisa anjlok, bisa hancur. Itu harapan kita-kita. Oleh karena dari pengalaman itu mudah-mudahan nanti tahun 2024 itu pergantian itu tidak mengalami yang semacam itu. Kita harus meniru bagaimana seperti Jepang tadi itu bergantinya seorang perdana menteri itu biasa saja. Biasa, tidak ada masalah apa-apa. Mulus-mulus saja, ekonomi tetap berlangsung, keamanan tidak terganggu gitu ya, sistem sosial masih bisa dikendalikan. Oleh karena itu seperti ini, mudah-mudahan Indonesia di tahun 2003 ini, 2024 seperti itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.